Sebab orang kalau punya badan nggak berasa ya udah gak enak hidupnya. Kayak orang sakit gula. Nah, karena saya tahu persis karena ibu saya sakit gula. Itu sampai ada bagian kakinya yang bolong itu. Kita kalau melihatnya itu ngeri, lagi dibersihin itu. Karena kita nggak tega kalau kita coba sekali bawa ke rumah sakit, ngeluh. Gue capek katanya kalau turun naik mobil. Oh ya udah mulai besok masuk ke rumah sakit. Dokternya, susternya panggil ke rumah. Berapa duit? 600.000, nggak apa-apa panggil. Abang saya kumpulin, ada saya kumpulin. Lu kuatnya berapa? Ya alhamdulillah berjalan. Gimana? Enakan di sini aja udah ya di rumah. Tiap 2 hari 600.000. Nggak ada apa-apanya dibanding apa yang sudah beliau berikan kepada kita. Nggak ada apa-apanya. Itu kita kalau lagi ingat dibersihin ngeri banget. Sakitnya kayak apa kalau kita itu? Saya tanya, Umi sakit? Agak ngerasain apa-apa. Padahal lagi dikotak-katik dagingnya apa itu? Kebas itu. Kalau itu terjadi pada badan kita sampai gak bisa merasakan, gak ada kenikmatan. Makanya untuk mempertahankan supaya itu tetap eksis rasa raba itu, ada kasar, ada halus, itu tetap eksis, pelihara dengan istiqomah sholat subuh. Asyummu. Yang kedua kata beliau, panca indera kita itu adalah indera pencium. Hidung nih, indera pencium. Kata beliau, indera pencium kita ini bisa untuk mencium min ila jawani bil arba, mencium dari 4 arah. Dari depan bisa kecium, dari samping bisa kecium. Cepat amat bisa. Tutup dulu itu. Dan dulu dikit lagi. Saya kelarin isyarat sholat ya Pak ya. Jadi ke kanan bisa kecium, ke kiri bisa kecium, belakang bisa nyium nggak? Bisa Pak. Coba deh kita lagi duduk begini, di belakang ada orang kecium nggak? Kecium Pak. Nah indera pencium ini yang bisa mencium dari 4 arah itu akan terus diberikan eksis oleh Allah dengan catatan untuk istiqomah sholat subuh. Berapa rakaat zuhur? 4. Itu buat miara indera penciuman. Terus basor, mata, penglihatan kita ini bisa lihat kemana, ke berapa arah? Kita pakainya jawanibul arba, jangan pakai arah mata angin. Kalau arah mata angin ada 7. Tapi kalau jawanib ini ada 4. Depan, belakang, kanan, kiri. Ini yang dipakai oleh beliau. Nah ini indera penglihatan kita bisa melihat ke berapa arah? Berapa? 3. Depan, samping kiri, samping kanan. Ini akan tetap eksis dan terus terjaga dengan baik. Syaratnya lakukan sholat. Ada sih Pak orang yang bisa melihat 4 arah, ada. Cuman orangnya cuma 1. Rasulullah SAW. Rasul itu biar kata nggak punya mata di belakang, itu Rasul itu kalau melihat ke depan terus dia mau melihat ke belakang, kelihatan jelas belakangnya Pak. Kayak orang punya mata di belakang gitu. Tapi itu khusus Rasulullah. Nabi-nabi yang lain pun nggak punya itu. Makanya Nabi itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat itu melihat ke depan sama seperti ketika beliau melihat ke belakang. Itu sama betul. Seolah-olah punya 2 mata, ada mata depan, ada mata belakang. Kalau kita kan bukan mata belakang, tapi mata-mata. Suka mata-matain orang, udah ngapain dong? Mau nambahin urusan baik lagi. Orang mau ngapain kayak biarin. Orang dia beli apa? Jangan itu yang pengan begitu hilangin Pak tuh. Supaya nggak nambah pikiran. Asal niat orang di rumahnya datang mobil, orang dia paketnya apa? Ya ilaha illallah.
segala ini yang bikin nambah pikiran ini. Tapi kalau coba bikin diri sendiri aja, hibur, kata ulama, supaya sifat-sifat itu bisa hilang dari kita, hibur diri kita dengan satu konsep. Di dunia itu halaluhu hisab wa haramuhu adab. Orang kalau mendapatkan sesuatu yang halal itu besok dihisab. Ada orang tetangga kita beli motor, nah kita agak aneh juga, baru kemarin beli mobil udah beli motor lagi baik ya. Itu kita hibur diri kita. Nah, itu kemarin baru punya mobil, sekarang punya motor, hisabnya panjang besok. Hisabnya panjang. Itu urusan mobil itu ditanya, lu duit dari mana beli mobil? Terus mobil buat apa? Ini beli motor. Lah orang yang kagak punya motor, kagak punya mobil kan kagak dihisab itu. Tuh. Makanya kata ulama, hisab halaluhu hisab dan haramuhu azab. Yang kita miliki di dunia ini, yang halal ini, besok dihisab sama Allah. Itu yang halal. Kalau yang kita ambil dengan cara yang haram, itu nggak pakai hisab, langsung diazab. Makanya antar tetangga kita mau beli apa, hisabnya panjang loh. Ini apa? Kan? Kita rada turun pak itunya, rada turun kepengennya tuh, rada turun kepengennya. Karena kalau kita pengen sama kayak dia, berarti kita juga pengen hisab kita besok panjang. Pintarnya ulama itu. Sama kayak sering saya jelaskan ini, ulama kita itu kan jaga betul perasaan masyarakat. Ada orang mati, tukang mabuk, tukang zina, disolatin di masjid sini, diajarin. Masyarakat tahu. Sehari-hari dia tukang nongkrong, kalau malam mabuk, kadang-kadang zina, main gaplek, judi. Dia mati. Nah kebiasaan orang sini kalau mati itu habis disolatin minta persaksian, saksikanlah bahwa jenazah ini orang baik. Loh itu kan keluarganya ada di belakang pak. Kalau lempengan saksikan jenazah ini orang baik, kita diam semua, itu kan tersinggung dia. Maka kata ulama kita, katakan baik kan. Loh guru bagaimana baik? Baik itu kan dia tukang mabok, tukang judi, tukang zina. Dengan dia mati berarti di kampung kita orang yang begitu berkurang. Baik apa buruk tuh? Cakep bener guru-guru kita nyari alasan itu. Itu sampai maghrib pada penglihatan. Kemudian as-sama pendengaran. Nah kalau pendengaran ini dengar ke empat arah. Dari depan bisa dengar, kanan, kiri, belakang bisa dengar. Maka untuk menjaga agar pendengaran itu tetap eksis, lakukan 4 sholat setelah maghrib, yaitu isya. Itu semua ada di sholat pak, supaya organ ini sehat semua. Jawabannya adanya di sholat. Itu baru indra apa indra. Nanti Nabi bicara lagi tentang mifsal. Mifsal itu apa namanya? Yang bisa bikin tangan kita bergeraknya apa ya? Sendi. Di dalam diri kita ini ada 360 persendian kata Nabi. Semua dari ujung rambut sampai ujung kepala, semua kita punya 360 persendian. Kalau persendian itu sehat, maka badan kita sehat. Terus segala macam insya Allah jauh. Cuman dia punya dia punya makanan. Kalau olahraga itu makanan fisik, dia punya makanan rohani yang harus diberikan setiap hari. Maka kalau 360 sendi ini kita hargakan satu sendi Rp1, berarti setiap hari kita harus sedekah Rp360. Ini buat mengaktifkan sendi-sendi kita supaya sehat. Ustaz, saya gopek aja saya hitung. Kita serah nggak apa-apa. Hitung gopek, saya kali 30. Berarti 15.000 saya kasih awal bulan. Tuhan kagak butuh itu. Gak butuh rapelan Tuhan itu. Yang butuh engkau menghadapku setiap saat. Ada orang rada malas, punya mah punya, cuman buat sedekah gopek malas. Kata Nabi, bisa dia menggunakan 2 rakaat sholat duha. Jadi otomatis Pak, kalau kita sholat duha 2 rakaat,
otomatis kita ngasih makan kepada 360 persendian. Terus saja, makanya kenapa orang tua tuh sehat terus, mungkin di antara hasilnya adalah ini yang mereka lakukan. Jadi kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, jika engkau berlaku jujur, maka perilaku jujurmu itu otomatis akan memberikan efek kebaikan untuk diri. Mungkin ketika di dunia pahit rasanya, tapi insya Allah kehidupan setelah dunia akan berasa manisnya. Makanya kata Nabi, qulil haqqo walau kana murran. Katakan yang benar sekalipun pak. Cuman lempengan hal-hal tertentu kita nanti boleh untuk tidak berkata benar. Boleh kita diizinkan nanti. Ada suami lagi berantem, suami istri lagi berantem, terus kita datang ke situ, ditanya sama bininya, emang lu kemarin sama laki gua kemana malam-malam? Oh, gua keramat tunggal sama dia katanya. Nah itu lempengan begitu boleh bohong itu, boleh bohong supaya yang lagi berantem itu bisa islah. Kan kalau udah islah baru ceritain pelan-pelan tentang yang sebenarnya. Laki-laki kadang-kadang ngecut juga, pengen punya bini dua tapi gak berani sama bininya. Iya bu, laki-laki begitu. Teman saya mau balik, punya bini dua, bini kedua ngumpet-ngumpet, habis kita gojlokin. Lu nasihatin orang doang lu, berarti kita begitu. Gak taunya akhirnya berantakan. Sebab gak jujur biarpun pahit tapi penawar. Coba dah jujur sama bini, bu, kayaknya butuh kamu lagi satu lagi nih bu, coba. Kalau bininya solehah apa pak? Laki gue jujur betul. Silakan pak. Oh, itu jawaban. Nah, Islam gak begitu gitu. Islam dulunya fawahidatan. Kalau kira-kira ngukur diri gak bisa berbuat adil, jangan coba-coba nikah dulu. Cukup satu aja. Itu pun satu belum tentu bisa adil. Kenapa Siti Hajar sama Ismail diusir Pak? Itu karena gak adil. Nabi Ibrahim itu awalnya cinta sama Sarah luar biasa. Habis cintanya sama Sarah itu. Makanya karena pede betul Ibrahim cintanya hanya pada dirinya, Sarah gak keberatan. Nabi, kau nikah aja lagi. Sama siapa tuh pembantu kita yang baru dikasih? Siapa namanya? Hajar. Nikah sama Hajar katanya. Lah tinggal serumah, gak jadi masalah. Tinggal semua gak jadi masalah. Karena cintanya Nabi Ibrahim gak bisa berpaling kepada Sarah. Sarah yang cantik Pak. Makanya nanti keturunan Nabi Ibrahim yang dari garis Sarah ini bening-bening, putih-putih. Orang Eropa Pak. Nah yang dari Siti Hajar ini nanti turun kepada Nabi Ismail, itu ada gelap dikit nanti. Nah mudah-mudahan kita masuk di situ Pak. Masuk di situ. Ya. Masuk dari keturunan Nabi Ibrahim lewat jalur Nabi Ismail. Ya kalau dari Nabi Ismail enggak, pasti kita akan ketemu di Nabi Nuh kita ketemu ntar. Ya, sebab setelah umat dihabiskan, tersisa cuma 80 orang yang taat sama Nabi Nuh di dalam kapal itu. Jadi sebetulnya sejak saat itu bibit yang paling utama asalnya dulu semuanya muslim. Karena kan yang ikut Nabi Nuh muslim semua. Yang lain kan udah kagak ada Pak, mati semua. Pasal Nabi Nuh sama kaumnya 950 tahun berdakwah, yang ikut cuma 80 orang. Lah berarti kan satu orang berapa puluh tahun dakwahin Nabi Nuh itu. Lu mau balik sekarang coba. Enggak bisa. Makanya udah ya Allah habisin semuanya. La tadar alal ardi minal kafirina dayyar, habisin semuanya Allah. Jangan sampai ada orang kafir lagi di muka bumi. Habis Pak orang kafir itu sama Nabi Nuh. Habis. Yang ngikut cuma 80 orang, itu semuanya beriman kepada Nabi Nuh. Maka nanti ketika dihisab itu
tumbuh sampai kepada pangkal kita, yaitu umat Nabi Nuh, itu semuanya muslim. Kok ada yang kafir segala macam? Itu godaan-godaannya. Jadi berusaha jujur sama diri sendiri. Jadi insya Allah kita belum masuk hadis Pak nih, belum masuk hadis. Saya masih bahas ayat karena saya tadi saya baca beberapa literatur dari tafsir Ibnu Katsir dan At-Tabari terkait dengan ayat. Makanya melebar begini. Hadisnya belum masuk kita, belum masuk hadis. Ya, ikhtiar sebisa kita untuk menjadi orang yang jujur sama diri kita. Kalau kita katakan nama Allah istighfar, kelar Pak, udah kelar kan? Ini karena kita gak berani mengaku salah, akhirnya gak mau istighfar. Tapi kalau orang mengaku salah terus di hadapan Allah, tiap hari istighfar terus. Dan Nabi aja sehari semalam istighfar 70 kali. Itu karena merasa. Dan kita yang bukan sampah-sampah kagak istighfar bisa. Kalau hitung ke situ mah kagak pantas. Kagak pantas kita hidup tanpa baca istighfar. Untung ada sholat. Sholatnya jamaah. Mesti ada istighfarnya. Kalau di rumah nggak tahu ada istighfar atau kagak sholatnya. Jadi mudah-mudahan segala niat kita, semangat kita untuk menjadi lebih baik dibukakan pintu kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi fadlika fadlana wa qarabat lana fi dinina ma'al qudratina sallallahu alaihi wa fiqna bima nardadi qawlan fil qarama wa syukru wa hada ila ya ulama nuzul khairan faqul sarfana asbah kullu syukur wa qurrabil uyun waqti anna rabbana kullu tuyun qabla ta'ala sallallahu wa fi'lan taqra satar wa salatullahi ta'ala mustaqama bil haqiqah wa wafa fi kitabil asyik wa ala al-kiram syarafa wa sahbil masabi al-ghurab Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna mimsalu fi dhaqalat walina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah Allah, demikian mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf.